Shalom, selamat hari Minggu. Saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, perkenankanlah kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan damai sejahtera Tuhan Allah kita menyertai kamu sekalian. Kiranya kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari pada ibadah minggu ini menemukan sukacita yang besar dan anugerah yang indah berkat persekutuan kita dengan firman Allah. Bagi saudara-saudari yang pertama kali bergabung dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Kiranya pada hari-hari mendatang kita dapat bersekutu dalam ibadah ini. Akhirnya marilah kita satukan hati dan jiwa kita memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan kita saat teduh. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalid langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, ya Tuhan. Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh dunia. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau telah mencurahkan roh pertolongan yang kudus itu kepada kami, agar kami beroleh pengertian dan kekuatan, supaya kami jangan lagi tersesat ke dalam jaring-jaring kejahatan, sehingga kami memperoleh keselamatan yang kekal. Tidak dapat kami selami betapa besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Karena itu kami memohon kepadamu, ajar dan pimpinlah kehendak dan keinginan kami, supaya kami bertekun mendekatkan diri kepadamu, supaya di dalam roh-Mu kami dapat melakukan hukum-hukum-Mu dan menyatakan kemuliaan-Mu. Berilah kami tempat berlindung di bawah naungan kasih-Mu, supaya musuh-musuh kami tidak lagi mengganggu,
dan memfitnah kami. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi seluruh isi dunia ini, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilakan duduk. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ini yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 13. 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 13. Marilah kita membacanya secara bergantian. Demikianlah firman Tuhan. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikian kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi. Dari kungkungan duka
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari-hari yang lewat penuh godaan dan cobaan yang kita alami sehingga kita jatuh ke dalam dosa, baik sesama kita juga dalam keluarga, terlebih-lebih di hadapan Tuhan. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan bersembah sujud untuk meminta pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kita menyesalinya. Kita berdoa dalam hati. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan lupakanlah segala perbuatan kami yang jahat di hadapanmu. Karena tabiat kemanusiaan kami tak luput dari perbuatan jahat, sehingga kami sering melanggar hukum-Mu. Kasihanilah kami dan lupakanlah segala dosa dan kejahatan kami, supaya kami beroleh kehidupan yang bahagia di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya yang jahat, supaya ia hidup. Maka dengan kemurahanku, aku telah mengampuni segala dosamu dan melupakan segala kejahatanmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kami persilakan duduk. Kita bernyanyi. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Firman Tuhan, petunjuk hidup baru untuk kita minggu ini, tertulis dalam kitab Galatia 5 ayat 25 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau kita hidup dalam roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki.
Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Sesat, pegang tanganku erat sampai akhir hidupku. Tuhan pimpinku terus, kelak ku puji nama Tuhan. Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup meneras, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di seluruh kanan, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi. Tuhan Allah telah berfirman,
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada persekutuan kita minggu hari ini, firman Tuhan yang menjadi renungan dari kitab Nabi Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat 8. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita sekalian. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Sampai demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi yang dilanda berbagai krisis. Kalau dalam zaman Yesaya, krisis iman, krisis moral tentunya berbarengan dengan itu, krisis sosial bahkan sampai kepada dalam hal politik. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dikatakan tadi di pasal 6 ayat 1, dalam tahun matinya Raja Uzia. Kalau kita lihat Yesaya pasal 1 ayat 1, Nabi Yesaya itu dipanggil di masa beberapa raja, termasuk dikatakan Raja Uzia, zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, dan raja lainnya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Raja Uzia yang memimpin umat itu, sesungguhnya dia raja yang taat kepada Tuhan di awalnya. Oleh karena itu berbagai keberhasilan pun mengikuti kepemimpinannya atas rakyat Yehuda pada waktu itu. Tetapi kemudian hari ternyata keberhasilan itu tidak selamanya membawanya untuk taat dan tunduk kepada Tuhan. Dia pada akhirnya menjadi sombong dan mengambil bagian atau tugas yang bukan miliknya, termasuk tugas para imam. Boleh dibaca itu di rumah di kitab 2 Tawari. Nah, ternyata keadaan umat juga di perseteruan di antara kekuatan politik. Jadi terjadi krisis.
krisis politik, krisis kepemimpinan, tentunya sampai kepada krisis iman dan perilaku atau moral juga. Seolah-olah bagaimana ini ke depannya? Bagaimana ini kelanjutan kepemimpinan atas umatnya? Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam situasi yang demikian Yesaya mendapat panggilan. Jadi ketika dikatakan dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Sekalipun pemimpin Raja Uzia pada waktu itu terbatas waktunya dan dibatas waktu hidupnya, atau dikatakan matinya Raja Uzia, namun yang perlu diingat dan tersampai kepada Yesaya dan kita sekalian, bahwa Allah itu tetap duduk di atas tahtanya. Dia duduk di atas tahtanya yang menjulang. Jadi kekhawatiran yang dilanda berbagai krisis tadi sekiranya meneguhkan iman orang-orang percaya, atau juga ini dasar untuk memanggil Yesaya menjadi seorang nabi yang harus kita ingat. Kalaupun raja boleh terbatas atau matinya Raja Uzia, raja boleh berlalu, tetapi Tuhan selalu di atas tahtanya yang menjulang. Tuhan itu kekal. Dia melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Tentunya ini menjadi sesuatu yang menenteramkan hati umat, hati Nabi Yesaya atau hati kita sekalian. Di tengah-tengah berbagai krisis yang boleh saja melanda kehidupan kita, kehidupan masyarakat, kehidupan umatnya, kehidupan bangsa dan negara kita, yang perlu harus kita ingat bahwa Tuhan tetap di atas tahtanya yang menjulang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu kelanjutan bagaimana dia lihat kemahakuasaan kemuliaan Tuhan itu diperlihatkan kepada Yesaya. Serafim berdiri di atasnya, lalu dikatakan serafim itu memiliki 6 sayap, 2 menutupi mukanya, 2 menutupi kakinya, 2 dipakai untuk terbang. Yang berikut, mereka berseru seorang kepada yang lain, bernyanyi, menyerukan, mengumandangkan. Apa itu? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Diperlihatkan kepada Yesaya pada waktu itu, bukan sekedar melihat Tuhan duduk di atas tahtanya, tetapi para serafim yang ada di sekitarnya turut menambah, mengatakan kepada Yesaya tentang siapa dan bagaimana Tuhan yang dia lihat dalam penglihatan itu adalah Tuhan yang Maha Kudus. Tuhan yang duduk di atas tahtanya itu adalah Tuhan yang Maha Kudus. Kita manusia atau diwakilkan oleh Raja Uzia pada waktu itu, yang pada awalnya berhasil memimpin umat itu karena tuntunan Tuhan, tetapi pada akhirnya jatuh pada kesombongan dan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang Maha Kudus sampai selama-lamanya, yang kekal sampai selama-lamanya. Oleh karena itu jangan bermain-main dengan kekudusannya Tuhan. Oleh karena itu rendahkan hati di dalam atau di bawah kekudusan Tuhan itu. Oleh karena itu taat dan hidup di dalam kekudusan Tuhan itu. Bapak itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sesungguhnya di antara kita manusia tentulah tidak ada yang Maha Kudus. Sesungguhnya kita manusia adalah orang yang penuh dengan kesalahan atau keberdosaan atau keterbatasan.
Tetapi ketika dihendak saya katakan kepada kita semuanya, Tuhan yang dilihat oleh Yesaya itu adalah yang duduk di atas tahtanya yang menjulang, adalah Allah yang Maha Kudus atau Maha Suci. Hendaklah menyadarkan kepada kita sebagai umatnya, supaya kita jangan bermain-main dengan kekudusan Tuhan itu. Boleh dibilang Usia, di awalnya dia Tuhan menyertai, dia memimpin umat itu banyak keberhasilan. Tetapi kemudian dia menjadi sombong. Artinya itu menggambarkan bahwa dia tidak menghayati atau tidak hidup di dalam kekudusan Tuhan itu. Sehingga terjadi perubahan dari tadinya taat menjadi sombong atau tidak takut kepada Tuhan. Tadinya taat menjadi sombong, bahkan mengambil bagian atau tugas yang bukan diperuntukkan baginya. Ini seruan kepada kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan kiranya membawa kita untuk selalu di dalam tuntunannya. Ketundukan kita kepada Tuhan membawa kita untuk selalu berjalan di jalannya, di bawah daripada kendali atau kehendak daripada Tuhan itu. Tetapi ketika kita mencoba untuk keluar seperti akhir hidup Raja Usia tadi yang saya katakan itu, maka hati-hati, kita sama dengan tidak atau sudah berusaha menolak untuk tidak hidup di dalam kekudusan yang diberikannya itu. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan menegur dan menghukum Raja Usia, dan hidupnya diakhiri dengan penyakit kusta. Bapak, Ibu, saudara-saudara, minggu kita kali ini dengan seruan tema Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, mengajarkan kepada kita, sekali lagi saya katakan, supaya kita tidak sepele atau tidak menganggap rendah atau tidak bermain-main atau tidak mempermainkan kekudusan Allah itu. Jangan kita mengatakan Allah itu kan Maha Kudus, Dia kan Maha Suci. Oleh karena itu saya manusia berdosa. Oleh karena itu ya memang saya tidak akan bisa mengikuti kekudusannya. Sesungguhnya kita semua telah dikuduskan oleh darahnya. Sesungguhnya kita telah ditebusnya, bangsa atau umat yang telah dikuduskannya. Sesungguhnya kita diajaknya untuk hidup di dalam kekudusan Allah itu. 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Marilah kita untuk masuk di dalam kekudusan Allah itu. Dalam pengertian bukan berarti saya nggak bisa salah dong. Apakah saya nggak berdosa? Kita tidak lepas dari berbagai kesalahan atau dosa. Tetapi kita mau masuk untuk bercermin dan diajak dan dituntun oleh Tuhan yang Maha Kudus itu di dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya melihat kekudusan Allah itu, Nabi Yesaya mengatakan di ayat yang berikut, yaitu ayat 5. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Sesungguhnya dengan melihat atau diperlihatkan kepada Nabi Yesaya dalam penglihatan itu, yaitu kekudusan Allah itu, lalu membawa kesadaran kepada dirinya. Dia sadar dengan keberdosaannya. Sehingga dia mengatakan, celakalah aku binasa. Kenapa dikatakannya demikian? Karena jika Allah memakai kekudusan dan keadilannya berurusan dengan kita manusia, sesungguhnya kita tidak ada satupun yang benar.
Jika Allah dengan kemahakuasaan atau kemahabenarannya berurusan atau diperhadapkan dengan kita, sesungguhnya kita tidak ada yang dapat menyelamatkan diri. Jadi artinya sadar bahwa dia orang berdosa. Sehingga dia mengatakan, celakalah aku binasa. Binasa, aku ini tidak layak. Ya. Lagi dia jelaskan seorang yang najis bibir, yang berdosa, yang tercemar, yang tidak pantas, atau ada di sana merasa malu. Celakalah aku, merasa malu manusia atau Yesaya diperhadapkan dengan kekudusan Allah yang diperlihatkan kepadanya. Maka bagi kita pun diperhadapkan dengan kekudusan Allah, lalu kita melihat ke dalam diri kita. Harusnya ada rasa malu atas keberdosaan kita. Harusnya ada rasa saya tidak pantas, saya tercemar, saya berdosa, saya tidak layak. Ya, dan diperjelas, saya tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Bangsa itu tadi, oleh karena rajanya pun sudah tidak takut kepada Tuhan, pada akhirnya biasanya sampai juga kepada umatnya tidak takut kepada Tuhan. Di tengah-tengah suatu bangsa, kalau pemimpinnya tidak takut kepada Tuhan, maka rakyatnya terlebih lagi tidak takut kepada Tuhan. Dalam kepemimpinan kapasitas lebih besar atau yang lebih kecil, jika seorang pemimpin katakan di dalam rumah tangga tidak takut kepada Tuhan, maka itu pasti terbawa anggota-anggota dalam rumah itu tidak takut. Besar peluang untuk tidak takut kepada Tuhan dalam berbagai organisasi yang terkecil sampai besar. Nah, sehingga Yesaya mengatakan, aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Karena itu dia, celakalah aku. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita diperlihatkan, tentunya kita tidak seperti Yesaya lagi melihat dia duduk lalu melihat serafim, tapi saya yakin dengan kita masuk ke dalam hadirat Allah, kita dapat merasakan kekudusan Allah itu, lalu mengenalkan, mengajak kita, menyadarkan kita menyadari kelemahan, keterbatasan, keberdosaan, ketidakpantasan yang membuat kita menjadi malu melihat perilaku kita, malu melihat keberdosaan kita. Tetapi karena kita diperlihatkan dengan kekudusannya, menjadi semakin sadar. Sampai di sana saya kira adalah batas yang wajar. Ketika kita tidak lagi merasakan keberdosaan kita, padahal kita misal sedang memuji Tuhan, wah itu berarti udah luar biasa. Atau ketika kita masuk ke dalam bait sucinya, lalu kita menyadari kita orang berdosa. Saya pikir seperti pengalaman Nabi Yesaya. Tetapi jika kita pun masuk ke dalam bait sucinya, melangkah dengan yakin, lalu tidak merasa akan kekurangan dan keberdosaan kita, atau yang sering disebut sudah muka tembok kita terhadap dosa-dosa dan kejahatan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kiranya kita selalu rindu di dalam memasuki kekudusan Allah itu, di dalam baitnya yang kudus, sehingga itu menuntun kita untuk menyadari keterbatasan, kelemahan, keberdosaan kita. Lalu sampai ke yang berikut, Yesaya ternyata Bapak, Ibu, saudara-saudara, seorang daripada serafim itu, ayat 6, datang mendekat kepada Yesaya. Lalu ia menyentuhkan kepada mulut Yesaya bara yang diambilnya dari atas mezbah. Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara,
Maka dengan memahami ayat ini, kita harus mengingat dan bersyukur bahwa anak Allah Yesus Kristus itu telah turun mendapatkan kita untuk menguduskan, menyucikan, membersihkan kita, sehingga kita masuk ke dalam kekudusannya, sehingga kita dilayakkan untuk mendekat kepadanya, sehingga kita dipantaskan untuk memanggil dan berseru kepadanya Bapa, ya, sehingga kita berani untuk mendekat, karena Dia yang digambarkan dengan satu serafim yang mendapatkan dan menyentuhkan bara kepada mulut Nabi Yesaya, gambaran daripada Tuhan kita yang telah diutus oleh Bapa, yang diutusnya untuk membersihkan, menguduskan, mengampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Bapak Ibu, kemudian Allah berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Sahut Yesaya, ini aku, utuslah aku. Kita yang telah dikuduskan oleh Allah yang Maha Kudus itu, sesungguhnya Allah rindu, atau kepada kita Allah berkata, siapa yang akan kuutus? Kepada masing-masing, kepada setiap pribadi Allah bertanya, siapa yang akan kuutus? Ya, siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Tentunya tidak hanya untuk menjadi seorang yang ambil bagian di dalam rumah Tuhan, misal dalam banyak hal. Kalau seorang nabi itu pun bukan imam. Nabi itu adalah memberitakan suara kenabian, suara kebenaran, tidak terikat oleh seperti imam di bait sucinya. Lalu kepada Yesaya disampaikan panggilan itu. Kepada kita sekalian disuarakan, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Nabi adalah untuk menyuarakan suara kenabian, untuk menyuarakan suara kebenaran, untuk menyuarakan supaya setiap orang berbalik kepada Allah yang Maha Kudus itu dalam perjalanan hidupnya. Nabi tidak terikat hanya di dalam bait suci. Imam pada waktu itu yang terikat di dalam pelayanan di bait suci. Nabi itu bebas dalam arti tidak terikat, keluar kemana saja. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, tugas Nabi itu seperti yang disampaikan kepada tugas Nabi Yesaya, untuk menyampaikan suara kebenaran di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Dan kita semuanya dipanggilnya. Kiranya kita menjawab, ini aku, utuslah aku. Pergilah untuk memberitakan suara kenabian dalam setiap aspek kehidupan kita. Pergilah untuk selalu menyuarakan suara kebenaran. Karena kita yang tadinya adalah berdosa telah dikuduskannya. Maka pergilah untuk memberitakan Allah yang Maha Kudus itu. Seperti yang dinyanyikan oleh serafim. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Biarlah kita semuanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, yang diperlihatkan kepada kita senantiasa kekudusan Tuhan itu, maka kepada kita disuarakan supaya pergilah dengan tugas seperti seorang nabi. Apakah kita mahasiswa, apakah pekerja, apakah ibu rumah tangga, apakah seorang anak, kemana saja tidak terbatas, kemana luang lingkup terdekat yang kita jangkau, supaya seperti tekad dan kemauan dan kesediaan Nabi Yesaya yang mengatakan, ini aku, utuslah aku, menjadi komitmen bagi kita semuanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang menyapa kami di dalam ibadah minggu hari ini di rumah-Mu yang kudus ini. Terima kasih Tuhan, bahwa dalam kesempatan ini kami diajak untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya kami yang selalu diperlihatkan
untuk mengalami kekudusan Allah itu. Dengan suara Tuhan yang selalu datang atau menyertai ke dalam kehidupan dan menyapa kami. Kiranya menyadarkan kami akan keberdosaan, keterbatasan, ketidakpantasan kami di hadapan-Mu. Namun kami bersyukur oleh karena melalui putra-Mu Yesus Kristus yang turun dari sorga memberikan pengampunan atas dosa-dosa kami, sehingga kami semuanya dilayakkan, sehingga kami dipanggil untuk perpanjangan tangan Tuhan, untuk menyatakan suara kenabian, suara kebenaran, kemana saja kami melangkah. Biarlah kami dengan komitmen Nabi Yesaya mengatakan, ini aku, utuslah aku. Biarlah kami selalu hidup di dalam kekudusan Allah itu, sebab Engkau telah menguduskan kami. Biarlah kami tidak bermain-main dengan kekudusan Allah itu. Bapa di sorga, firman-Mu lah menjadi penuntun di dalam hati, pikiran, di dalam langkah kami, di dalam setiap kami beraktivitas dalam masing-masing kegiatan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita puji Tuhan dari PKJ 209 ayat 1 sampai 2. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan Dikau. Kasih setiamu sungguh lebih baik, seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Firman Tuhan yang menghantarkan kita untuk memberikan persembahan syukur kita tertulis dalam kitab Injil pasal 6, Injil Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian.
kami undang berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan kita ini kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka berbagi pada orang karunia, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Untuk kepada Tuhan ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita sekalian.